Oke, untuk video kali ini kita akan mencoba mengembangkan kembali khususnya untuk data-data yang memiliki foreign key. Jadi kita hari ini mencoba untuk menambahkan satu data, yaitu kalau kemarin kan kita hanya ada satu data yaitu data kategori. Kalau kali ini data kategori harus berelasi dengan tabel lain sehingga menimbulkan adanya foreign key. Nah, tentunya kalian sendiri pun sudah mencoba di rumah. Pada beberapa minggu lalu saya coba minta Anda untuk mencoba-coba terlebih dahulu terkait hal-hal itu hubungan antara foreign key dan primary key ini. Pada video ini hanya memantapkan Anda untuk terkait mengapa kok itu error terjadi. Kenapa kok pasti ada beberapa hal error khususnya terkait foreign key constraint ya. Nah, kita lihat khususnya untuk foreign key constraint antar dua tabel. Oke, saya menceritakan dulu tentang studi kasus saya yang saya buat. Pertama kali saya memiliki tabel namanya barang. Barang ini memiliki ID barang dan nama barang. Tentunya ada create add, ada update add. Nah, yang kedua adalah kategori yang sudah kita buat bersama, yaitu dia memiliki ID sama nama kategori. Tentunya ada create add, ada update add. Kita buat simple dulu karena ini untuk contoh. Kita buat simple dulu ya. Jadi kasusnya saya adalah barang dan kategori. Satu barang hanya memiliki satu kategori, ya kan? Dan satu kategori ini kasusnya ya, bisa dimiliki oleh banyak barang. Sehingga pada bagian barang Anda akan muncul kategori ID yang merupakan foreign key. Nah, ini konsep database ya. Saya tidak akan menjelaskan terlalu detail, tapi konsepnya kalau seperti tadi bunyinya, satu barang hanya ada satu kategori. Ya, satu barang hanya memiliki satu kategori. Tetapi satu kategori bisa memiliki banyak barang, berarti kan relasinya kategori many ya kan? One and many, one to many dengan barang. Satu kategori bisa dimiliki oleh banyak barang, tetapi satu barang hanya memiliki satu kategori, berarti one to many. IRD atau kolomnya, atributnya akan bertambah seperti ini. Ya kan, akan bertambah seperti ini. Oke. Nah, kita lihat struktur tabel kita. Nah, Anda perhatikan, Anda cek kembali. Kalau Anda memang tidak sesuai, ya oke, kalian sesuaikan. Intinya coba kalian untuk sesi video kali ini kalian perhatikan relasinya one to many. One to many. Jadi kalau one to many, ya atribut lainnya bebas ya. Kalau kalian mau nambah lebih banyak dari ini dipersilahkan. Tetapi yang kunci utamanya itu adalah ini, ya, dan hubungan antara ini sama ini. Sehingga di di bagian Laravel, di bagian database saya akan ada terlihat seperti ini. ID, nama, kategori, ini artinya foreign key. Ya, ini artinya foreign key, hubungannya dengan kategori ID. Ya kan? Lalu create add, update add. Ini otomatis. Jadi kalian kalau merasa kurang ini, silahkan tambahi di migrationnya masing-masing. Oke. Kalau sudah sesuai, ya, silahkan kalian buat controllernya. Jadi silahkan kalian buat controller barang. Caranya pakai apa? PHP artisan make controller barang controller main resource. Enter. Ya, silakan ketikkan ini. Nanti akan muncul tabel barang seperti ini, yang mirip dengan controller dari kategori. Ya. Behaviornya samakan saja dengan kategori. Behavior apa saja yang sama? Yang pertama kali kita coba buka ya, kategori dengan ini.
Behavior apa yang sama? Perhatikan. Saya split dulu. Dulu. Oke. Behavior apa yang sama yang atas barang controller, yang bawah kategori controller? Behavior yang pertama kali mengenai indeks. Lihat, ada kemiripan? Ada. Esensinya sama, yaitu mengambil seluruh kategori, lalu melemparkannya ke dalam view kategori indeks, yang namanya kategoris. Yang di bagian barang yang baru tadi, controller yang baru juga sama. Barang, ngambil semua, select bintang from barang, dimasukkan ke dalam tabel entities, ya kan? Lalu dilemparkan ke view, dilemparkan ke view yang di dalam view-nya di mana? Di resource view folder barang file index.bleed.php yang mana membawa parameter, only one parameter, yaitu variable entities. Sama ya, sama seperti yang di bawah. Kita lihat yang kedua, create sama ya, hanya beda apa? Foldernya, directory dari view-nya. Enak, jadi kalian kalau mau ganti-ganti seperti ini gampang, tinggal ganti di depannya aja. Lalu yang ketiga, store. Juga sama, bedanya apa? Kalau store, kalau tadi yang kategori berarti kan membuat baru kategori. Kalau barang berarti membuat baru barang. Lalu parameternya sesuaikan, atributnya sesuaikan dengan databasemu. Jadi ini adalah atribut dari database, ini juga atribut dari database. Ini adalah atribut dari tampilan viewmu. Jadi viewmu tadi itu name-nya apa? Kalau tulisannya NAMA, ya ditulis NAMA. Ini kalian sesuaikan. Kebetulan ini sama karena saya buat simple, yaitu sama-sama NAMA. Jadi saya buat sama, lebih gampang. Kategori save lah, ini sama, tapi ini entity. Kenapa entity? Karena namanya tadi adalah entity. Jangan kamu copy paste lalu lupa ganti ya. Nah, ini bahayanya di situ. Lalu return redirect untuk supaya dapat ke kategori .index. Ini juga sama untuk ke barang .index. Tapi saya main redirect supaya mengenkapsulasi. Andai kata indeksnya ada perubahan, saya hanya cukup mengganti di fungsi indeks, tidak perlu di fungsi-fungsi yang lain. Sama seperti video sebelum ini, keterangan mengenai enkapsulasi. Lalu show-nya sama, karena memang ini hanya keterangan. Lalu untuk edit bedanya ada di source-nya, source datanya. Kalau ini kategori, kalau ini barang, karena memang beda entitas. Kalau ini data ya oke lah, ini umum. Tapi ini di sini ada provinsi, tapi ini don't care karena kita tidak pakai. Barang edit di sini folder kategori edit. Lalu untuk update entity kategori, ini entity sama dengan barang find. Ini menemukan barang, ini menemukan kategori. Lalu ini juga sama, parameter dari database, parameter dari HTML. Kalau update itu kan berarti ada HTML yang dibawa, yang kesini ya, ini dari HTML-nya. Ini dari HTML-nya, ini database. Kategori save, ini entity save. Lalu redirectnya harus sesuai dengan entitasnya. Lalu destroy, berarti di sini juga destroy. Ini mencari kategori, ini mencari barang, ya kan? Entity, ini delete. Nah, ini juga redirect barang. Nah, ini kategori. Nah, ini statusnya barang dan lain-lain. Kurang lebih mirip 100% ya. Ya, bukan 100% ya, 90-an lah, 95. Kurang lebih sama, hanya beda apa? Beda source-nya dan beda penamaan variabel. Terus apa lagi Pak yang kita harus kerjakan dan kita harus cek?
Yang kedua adalah Anda pastikan Anda sudah membentuk sebuah view baru khusus untuk barang. Nah, ini. Jadi resources views barang. Nah, di dalamnya harus ada create edit sama index sama seperti kategori. Jadi kalian paling gampang ya klik kanan copy lalu paste di view, klik kanan paste, tinggal diganti namanya saja, nama foldernya maksudnya. Lalu di dalamnya kalian sesuaikan dengan apa? Sesuaikan dengan parameter yang ada. Kalau kalian create, pastikan rootnya juga ke create sama URL-nya juga ke barang dan rootnya juga ke barang. Jangan sampai salah posisi kalau kalian copy paste. Ya, saran saya sih copy paste, tapi kalian harus pastikan Anda tahu mana saja yang diganti. Yang diganti adalah actionnya. Kalau Anda submit, Anda harus ke URL barang. Jangan sampai ke URL kategori, karena Anda berada di dalam folder barang. Ini juga sama, rootnya kembali ke barang. Kalau edit, nah ini pastikan bahwa barangnya adalah yang diganti, bukan kategori. Nanti kalau salah posisi nanti hilang tuh datanya. Lalu di sini karena kita menggunakan parse data tadi ya juga sama, jadi nggak perlu ganti. Lalu barang, jangan lupa. Index juga sama. Tadi karena kita menggunakan, kalau pertama kali menggunakan kategoris, ini menggunakan entities, maka kita ganti menjadi entities supaya kita nggak banyak mengganti yang bawah. Saya rename-nya, S-nya saya tetapkan menjadi folder namanya, variabel namanya K. Oke. Yang lain sama, tapi jangan lupa mengganti yang ini root-rootnya jangan lupa diganti supaya tidak nyasar ke bagian kategori yang lain. Oke. Nah, kita coba ya. Kita dengan review yang Anda lakukan, barang, public barang, atau saya sudah menyediakan di bagian sini. Kalau di tempat saya, di template saya sudah menyediakan dua tabel, ada dua menu. Kalau saya klik akan menuju ke sini. Ini tahu ya caranya ya, sama seperti kalian buat hyperlink, lalu kalian di dalamnya tinggal kalian buat hyperlink aja di template Anda. Hyperlink href gitu kan ya. Nah, terus di sini ya kan, tinggal di gini dikasih apa? URL-nya ya, apa cara ngasih URL bebas. Mau pakai URL berarti ini sama dengan, kan kepengen ke indeksnya, berarti barang. Betul kan ya? Atau mau pakai root name-nya. Loh Pak, root name-nya tahu dari mana? Dari root list. Coba cari yang root list index itu namanya apa. Kalau misalkan dia barang, berarti ya barang.index. Kalau kategori, dia kategori .index. Nah, tinggal nambah aja di sini. URL href-nya diisi ini. Href-nya diisi ini. Oke. Kita coba edit ya. Snack ring 1, snack ring 2, 12. Berubah ya. Dihapus. Tambah baru. Oreo. Deng. Ya, kita mengalami error. Nah, mungkin ada yang error seperti ini yang sebelum-sebelumnya, ada yang merasa yang mungkin juga tidak. Nah, kita lihat. Errornya ini itu akibat adanya exception query. Berarti errornya terletak bukan di Laravel-nya, tapi terletak akibat database. Ya, jadi database yang pertama kali menganggap bahwa ini ada error. Errornya ini bukan error logikanya kita, tetapi error untuk sebagai tanda kutip ini adalah batasannya dari database. Apa Pak itu batasan? Kita coba lihat. Kalau kalian mau pakai localhost phpMyAdmin boleh. Kalau kalian merasa pakai itu, kan saya pakai itu HDSQL. Jadi ini IDE baru, Interface Development Environment, yang saya biasanya buat. Ini kalau kalian lihat database lalu masuk ke barang, berarti lihat kalau bagian IDE-nya saya ini ya, nanti saya buka phpMyAdmin juga sama mestinya. ID data type-nya integer, length-nya 10,
unsigned, malah hilang. Unsigned berarti tidak ada minus, centang, berarti dia itu positif semua. Allow null, kalau dia allow nullnya tidak ada, berarti dia tidak boleh null. Kalau dia null, maka dia akan ngecek defaultnya adalah increment. Jadi kalau bagian ID ini sampai null, saya geser aja. Nah, kalau ID ini tidak diisi, berarti dia auto increment. Untuk nama apakah harus diisi? Iya, karena dia allow nullnya false atau tidak ada centang, dan dia tidak ada default, berarti nama ini harus ada isinya. Tadi errornya kemana? Errornya gimana tadi ceritanya? General error, field kategori ID doesn't have a value. Berarti database itu tadi menjerit dan mengatakan bahwa kategori ID yang tipe integer 10 ini bernilai, harus memiliki nilai positif karena tidak ada minus. Unsigned, sign-nya bilangan kan hanya minus, berarti tidak ada minus. Allow null, tidak null, tidak boleh null, atau dan dia defaultnya juga tidak ada. Berarti mau nggak mau kategori ID ini harus diisi. Di punyanya kita kategori ID tidak terisi. Loh Pak, masa? Iya. Coba kita lihat tadi bagian apa? Create. Pada saat create, saya besarkan ya. Ini saya close saja. Saya besarkan. Bagian create, lihat ya, form create, form itu kan buka sampai tutup sini. Lihat ya. Parameter apa yang ada? Parameter pertama adalah ini, token. Parameter kedua, cari yang ada tulisan input type. Mana input type? Ini. Ada tulisan input type. Ini hanya CSS saja, jadi don't care. Nama. Apakah nama tadi butuh isian? Iya. Sudah ada isiannya? Iya. Lalu yang kedua, input type tidak ada. Sisanya langsung tinggal button submit. Ini. Berarti kita harus menambahi sebuah input type agar kategori tadi itu bisa ada isinya. Input type kategori itu berarti apa sih logikanya? Pilihan kategori yang sesuai dengan data tadi. Misalkan contoh saya masukkan Oreo, berarti Oreo itu masuk kategori apa? Betul ya? Lalu kita lihat lagi yang lain, atau kita lihat lagi memastikan barangnya store. Pada saat insert itu tadi apa? Barang. Ini lihat. Hanya ada nama yang diinputkan. Semestinya, nah ini saya beritahu, semestinya Anda harus memberikan kategori ID sama dengan request sesuatu. Sesuatu ini berdasarkan apa? Berdasarkan tampilan Anda. Oke. Kalau Anda mengalami error seperti ini, berarti Anda harus mengisi sesuatunya di sini dengan tampilan Anda. Berarti tampilan Anda harus ditambahi terlebih dahulu. Sampai sini jelas? Kita lihat yang model ini. Apa namanya? PHP MyAdmin. Kalian masuk barang. Nah, masuk struktur. Dilihat ya sama. ID integer 10, null, tidak boleh null. None, tidak ada. Berarti ini kalau kosongan, ini kosongan bahaya, tetapi ada ekstranya, yaitu auto increment. Jadi kalau ID kosong masih aman karena ini sama ini memang tidak boleh kosong, tapi di sini ada ekstra itu auto increment. Jadi boleh-boleh aja. Lalu yang kedua, nama varchar 50, no, none, tidak ada ekstra. Berarti ini harus diisi. Kalau Anda mau nyoba-nyoba ya, ini saya hapus, saya refresh tadi ya. Ini ya barang controller, ini saya coba 4041, saya komen, berarti kan dianggap tidak dijalankan ya programnya. Kalau saya refresh, mestinya nanti tulisannya field name doesn't have default value. Saya refresh, resend, berarti artinya apa? Data yang tadi, nama Oreo nya itu ceritanya diambil kembali, diulang kembali. Nah,
Field nama doesn't have value. Akibat apa? Anda lupa memasukkan atau mengirimkan namanya ini. Berarti namanya dianggap nul, tidak boleh. Nah, ini harus ada isinya. Nah, ini juga harus ada isinya. Ini kan berdasarkan database ya. Database-nya tadi namanya kategori_id. kategori_id. Kalau punya saya itu, punyamu terserah. Bebas. Nah, ini request. Sekarang lanjutnya. Berarti kita harus membuat apa? Nah, kita harus membuat sebuah, terserah mau bentuk combo box boleh, atau membentuk select ataupun apapun radio button juga boleh. Nah, di sini kalian mau pilih yang mana itu bebas. Nah, kita coba sambil nyalakan internet dulu. Nah, kita harus mengisi gini, paling gampang guys, nggak usah pakai combo box dulu. Kalau Anda memastikan andai kata kosong nggak ada di sini ya, nah kita bisa membuat pakai combo box langsung aja. Kita bikin ini kan CSS, kita ikutin CSS-nya dia, dimana kita nggak boleh input teksnya, asumsinya input teksnya boleh lah ya, numerik. Nah, asumsinya nggak pakai combo box. Enter name, enter apa ini namanya, ID kategori. Nah, name-nya sembarang ini terserah, yang penting namanya ini harus sama dengan yang di sana. ID KT misalkan, misal ID KT. Yang ini ya, ini harus persis ini ya, yang ini bebas. Ini untuk PHP, yang ini untuk jQuery. Oh, ini number. Nanti dilihat ya, number atau numerik ya. Ini hanya label. Jadi nanti tampilannya kalau gini kita back, lalu kita refresh. Ups, ada yang salah. Barang kontrol 441. Oh, ini. Nah, ini diisi apa, Pak? Ini diisi dengan tadi. Jadi ceritanya nama name ini akan diparsing ke request nama. Berarti carilah input type yang atributnya NAME. Nah, NAME. Ini kalian copy paste, diparsing dalam bentuk tertulisnya, sintaksnya bentuknya seperti ini. Nah, di refresh ya. Nah, nanti akan muncul. Ini kan number. Tadi itu ceritanya kok bisa bentuk seperti ini karena saya pakai number. Input type number bla 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 bla. Ini hanya untuk CSS sama JS. Ini hanya untuk tampilan, don't care. Yang penting untuk PHP adalah input name, input atribut name. Ini yang penting untuk parsing PHP ke dalam database. Ini konsep web sebelumnya. Oke, mestinya sudah masuk sini. Kita asumsi ngecek dulu di database. Jadi nge-cheat ya caranya ya. Kategori misalkan Oreo tadi itu adalah masuk snack, berarti dia masuknya 1. Oreo 1. Kita tidak bisa ngomong snack karena dia ID, dia harus number. Sebentar, input type number. Nah, ya benar, ya harusnya number. Nah, satu submit ya. Nah, loh Pak, kok nggak muncul? Iya, nanti kita akan nambahin. Kita lihat database dulu. Kalau kita masuk bagian barang, berarti Oreo-nya adalah nomor 1, kategori nomor 1. Kategori nomor 1 adalah snack. Nah, sehingga data ini berhasil. Secara logical database, secara logical pemrograman ini sudah benar. Tetapi secara kemanusiaan ini belum manusiawi. Karena kenapa? Bagian ini tentunya tidak mudah bagi orang awam untuk melihat angka lalu memasukkannya ke dalam sini. Memperlama waktu. Lebih enak apa? Kamu ada combo box lalu munculkan ke sini. Nah, bagaimana cara membuat combo box di dalam HTML? HTML select.
Nah, kalian cari aja HTML select. Nah, kalian copy paste aja ini. Nah, sudah. Copy paste ini ke dalam. Nah, ke dalam apa? Ke dalam ini. Barang. Berarti mengganti ini ya. Tapi ingat-ingat namanya adalah IDKT. Saya komen dulu saja. Lalu tambahi di bagian sini. Nah, ini pweb. Jadi masuk pweb, mata kuliah pweb umum. Nah, ID-nya saya ganti IDKT supaya sama. Tapi jangan lupa ya, ini harus punya name. Betul? Name, harus punya name. Nah, value-nya ini diisi apa? Ini adalah value-nya mestinya tulisannya snack gitu kan ya. Nah, kita coba ya, manual, kita coba manual. Makanan berat, minuman. Value-nya diisi apa? ID 1, 2, 3. Ini loh, 1, 2, 3 harus masuk ke dalam sini. 1, 2, 3. Kalau kita refresh, munculnya seperti ini. Tuh. Pak kok jelek? Nah, ini CSS. Untuk sementara don't care dulu ya CSS. Tapi kalau kalian mau gampang, paling gampang gini. Class, ditambahi class ini. Ini kan CSS-nya. Oke, refresh. Nah, jadi itu hanya tampilan. Jadi kalau tampilannya jelek gak ada masalah, yang penting ini jalan dulu. Nah, ini kan lebih bagus ini loh, snack makanan berat minuman. Coba ya kita masukkan. Ini sekarang ganti nama, misalkan Super Mie. Nah, dia termasuk makanan berat. Ya, udahlah. Super Mie masuk kan? Kita lihat database ya, karena punyanya kita kan memang pasti belum sempurna. Nah, ID nomor 2. Super Mie 2 adalah makanan berat. Berarti sudah masuk. Namun apa kelemahan dari tempatnya kita ini? Andai kata kategorinya saya tambah ya. Tadi gorengan. Apakah di barang saya tambah baru? Berarti kategorinya nambah gorengan ya. Apakah di barang saya tambah baru otomatis ada gorengan? Tentu tidak. Kenapa Pak? Ya ditambah lagi, harus tambah lagi gini. Ini tidak efisien. Ya tentunya masa harus kalau ada nambah kategori gitu programmer dipanggil untuk nambah coding. Tentunya ini tidak efisien. Bagaimana caranya supaya mengefisiensikan ini? Kalian harus ngambil data kategori ini. Data kategori ini kalian harus ambil dari tabel lainnya, yaitu tabel apa? Kategori. Berarti sebelum ngeload create, ini kan create, di-load itu tampilkan. Sebelumnya ngeload create, kalian harus memanggil tabel kategori. Sebelum ngeload create barang, form create barang, ini kan ceritanya satu layar ini form create barang. Anda harus mengeload database atau seluruh data dalam kategori. Mana fungsi untuk ngeload formulir create? Ada di bagian line 25, public function create. Nah, ini kan akan masuk ke sini. Nah, sebelum kalian harus membawa oleh-oleh ke dalam formulirnya, yaitu oleh-olehnya adalah data kategori. Misalnya kategori kategoris. Jadi kalian harus buat kategori all. Apa nih Pak kategori R? Berarti kan kalian harus membuat select bintang from kategoris. Ya benar, select bintang from kategoris. Ngambil semua data. Ya, sehingga ini akan masuk ke sini. Terus diparsing dibawa. Ya apa cara bawanya? Pakai compact. Bawanya pakai compact. Jangan lupa ya, kalau PHP ada array objek yang ini kan namanya static function ya kan, ini objek, ini adalah static function, berarti Anda harus mendefinisikan atau mengimport use app kategori.
Tolong perhatikan namanya ini harus sama persis dengan nama file dan nama nama kelasnya. Oke. Kalau sudah mau ngecek ya di sini, ya mestinya ini dibawa ke sini, berarti di seluruh file ini dari line 1 sampai line 51 ya, data dolar kategoris itu bisa dipanggil. Tapi harus pakai sintaks PHP caranya, atau pakai sintaks yang lain boleh. Mau pakai PHP boleh, mau pakai yang blade juga boleh. Coba kalian DD tadi itu kan caranya untuk ngecek. Nah, mestinya kan berada di bawah sini nanti. Kategoris. Kalau dia berhenti lalu nanti keluar sebuah sintaks, berarti benar. Saya refresh. Nah, lihat ini. Di dalamnya ini kan kalian klik. Loh. Apa artinya ini, Pak? Ini kelebihan Anda menggunakan Eloquent. Eloquent itu kalau Anda menggunakan all, berarti Anda akan dibungkus bentuknya array versi Laravel. Namanya adalah collection. Jadi kalau kalian belajar struktur data, struktur data itu ada berbagai macam tipe. Kalau di C# itu ada linked list, kalau di Java itu juga ada array list. Kalau di PHP yang Laravel ini ada namanya collection. Jadi sama seperti array list, sama seperti linked listnya di C# atau bahasa pemrograman lain. Ini collection. Ya, logikanya ini adalah banyak data. Kita ngomong kalau bahasa gampangnya adalah array. Array-nya ada berapa data? 4. Kalau nggak percaya lihat database. Oh, ini bukan ya, salah ya. Ini barang ya. Kita lihat kategori ya, 4. Ya kan? 4. Kita refresh ya. Kita lihat, oh, item 4. Array yang pertama atau objek yang pertama adalah objek kategori. Jadi collection ini kelebihannya apa? Nanti ada sesi collection ya. Collection ini saya kasih gambaran awal dulu. Collection ini bisa terdiri atas ini kategori, ini objek biasa, ini kategori, ini objek biasa bisa. Jadi collection ini abstrak. Dalamnya ini tidak harus semuanya kategori, bisa campur aduk seperti itu. Nah, ini kenapa kok kita langsung modelnya kategori semua? Karena kita menggunakan sintaks tadi, yaitu kategori .2 all. Karena di dalam all di kategori ini adalah semua objeknya kategori. Kalau kalian buka, kira-kira kategori yang dimunculkan di sini apa? Kalian buka tadi, ya sebentar nih, saya buka. Ini kan kategori elemen ke 0, berarti kategori pertama cari atributnya. Oh, kategori pertama tadi adalah snack, urutannya gitu. Kategori kedua adalah makanan berat. Kategori ketiga adalah minuman. Kategori keempat adalah gorengan. Seperti itu. Oke. Cara mengeceknya seperti itu. Nah, bagaimana, Pak, kita menggunakannya? Nah, menggunakannya sama seperti umum. Tadi ya, dolar kategoris. Berarti ini ngapain, Pak? Berarti ini harus sesuai dengan data tadi. Kalau tadi datanya 4 berarti 4 1 2 3 1 2 3 4 gitu kan ya. Berarti yang ada perulangan mana untuk insertion sintaks ini? Bagian sini. Di bagian sini sampai sini. Oleh karena itu, apa yang kita harus lakukan? For each. Kenapa? Kita harus memecah satu persatu. Tadi kan ada 4 elemen. Berarti harus memecah satu persatu. For each. Tadi apa namanya? Kategoris. Nah, terus bagaimana for each itu dilakukan? Nah, masih ingat? S. Apa? Bebas. Ini mau elemennya apapun. K misalkan. Terus jangan lupa yang terakhirnya adalah N for each. Kalau Anda lupa tentang sintaks ini, Anda silakan baca di bagian blade template minggu lalu. Ini ada sintaks for each. Nah, ini diisi apa, Pak? Diisi bagian ID-nya. Tadi kan kita ngisi manualnya per ID. Berarti di sini pakai kurung kurawal gini. Dolar K anak panah. Nah, kalau tadi kan ada tulisan atribut. Kalau kita pakai atribut caranya pakai ini. Kalau dia nulis namanya atribut dan bentuknya dia adalah objek, Pak, kok tahu dia objek atau enggak? Ini
Kalau dia pakai kurung kurawal gini, berarti dia objek. Nanti saya beritahu mana yang array, mana yang objek. Kalau yang kayak gini, ini adalah array. Berarti ngomongnya kategori anak panah ID, karena dia objek. Lihat ininya ya, bukan lihat ininya. Ya, bukan lihat ininya. Ini kan protected soalnya. Dia ini adalah protected artinya. Garis itu protected plus ini public. Ya, ID. Ini diisi apa? Ini diisi nama K. Tadi namanya tulisannya apa di sini? NAMA. Kalau kalian nggak bisa DD gini ya cek aja di database. Kategori ini ininya apa? Jadi NAMA di sini sama dengan yang ada di sini, persis sama. Kan kalian tidak ada merubah apapun di modelnya. Yang bawahnya nggak perlu, karena nanti kan diulang. Jadi kan insert yang pertama, insert yang kedua, insert yang ketiga, insert yang keempat. Kita coba ya, kita refresh. Nah, makanan snack, makan berat, minuman gorengan. Bila kita kembali ke kategori, misalkan kita tambah ya. Contoh kategori makanan itu apa? Misalkan dessert ya, bukan dessert apa sih, dessert. Barang, kita coba tambah barang baru. Nah, tambahan. Oke. Nah, ini barangnya ini makanan semua ya. Jadi seperti itu. Lalu oke. Sudah otomatis nambah. Coba ya kita nambah puding. Misalkan dia termasuk ini. Coba ya kita masukkan. Masuk puding. Lalu kita lihat di database bagian barang, pudingnya masuk kategori 8. Kalau kita lihat kategori 8, dia adalah makanan penutup. Oke. Pak, ya apa caranya menambahkan informasi ini? Nah, untuk menambahkan informasi supaya lebih cepat bahwa nama ini kategorinya apa, jadi asumsinya kita harus ada tambahan ini. Coba ya kita buat UI-nya dulu. Oke. Jadi bagian ini sudah selesai untuk menambahkan foreign key-nya. Anda kalian bisa nyoba-nyoba untuk foreign key. Oh ya, sebelum nambah ini dulu aja ya. Nambah ini dulu berarti kita tampilkan ke view index. Ini adalah view index. Berarti kita balik ke index. Ya kan, barang index. Nah, enak kan karena ini fungsinya index, langsung ke sini. Kita tambahi kolom 1, ID, nama, kontrol. Tengahnya kontrol sama nama, kita harus tambahi kategori. ID, nama, ini kan kontrol. TD ini sampai ini kan kontrol. Nah, TD ini ya lihat nih. Loh, kalau pakai sublime itu enaknya ini. Nah, ini kan sampai sini. Nah, ini ada garis sampai sini. Nah, hati-hati ya. Tolong scope coding Anda harus sudah mengerti sendiri. Jadi tidak perlu detail saya tidak perlu menjelaskan terlalu detail. Yang penting kalian mau membaca UI-nya. Mau membaca user interview-nya. Sekarang ini sangat mudah. Banyak IDE yang membantu Anda. Contoh kategori. Jadi kalau kalian tulis kayak gini kategori, berarti semuanya akan muncul kategori gini. Ya, tapi kan tidak boleh seperti ini. Kita harus menambahi sesuatu hal. Kategori ini berdasarkan apa? Berdasarkan kategori ID. Bagaimana Pak caranya? Kategori ID. Kok bisa Pak? Ya karena di dalam K ini tadi kan objek barang. Ini loh, satu row barang. Berarti anak panah kategori ID. Maka mestinya ini muncul. Nah, snack ring 1222128. Apakah ini berhasil? Iya, secara pemrograman, secara logika berhasil. Tetapi apakah ini manusiawi? Tidak. Oke, ini belum manusiawi. Anda belum menciptakan suatu sistem yang mempermudah manusia. Ya,
mempercepat gerak manusia. Ini malah merepotkan manusia karena kenapa? Dia harus ngecek kategori satu ini apa. Oh, snack. Ya. Kan lebih repot ya. Lebih enak langsung namanya muncul. Ya, apa Pak cara namanya? Kalau Anda zaman dulu, ya, kalau zaman dulu Anda kan zaman dulu kalian kalau pakai PHP caranya kan taruh di sini query-nya. Ya, asumsi gini kan ya. Select bintang from kategoris ya kan, where ID sama dengan ini kan. Nah, tapi masalahnya sekarang kalau kita pakai Laravel kita tidak boleh menggunakan ini. Jadi kenapa Pak? Laravel itu sudah menggunakan MVC, model view controller. Jadi tidak boleh mencampur controller ataupun model sintaks SQL ini di dalam tampilan view. Bagaimana Pak caranya? Nah, supaya bisa. Nah, kita masuk ke bagian Eloquent. Coba kalian cari googling laravel.com terus docs 5.4 Eloquent bagian introduction. Nah, di Eloquent ini sudah sakti nak. Sudah menyediakan supaya Anda tidak perlu query. Anda tidak perlu query, tinggal pakai anak panah apa. Tetapi sebelumnya Anda harus mendefinisikan modelnya. Maksudnya apa Pak mendefinisikan modelnya? Nah, kita kan sudah mendefinisikan secara abstraksi IRD. Abstraksi itu ya secara gambaran kasar. Kita sudah mendefinisikan bahwa barang sama kategori hubungannya one to many dengan kategori ID. Di IRD dan di database pun sudah ada, yaitu ini dan khususnya ada key di sini. Kalau kalian lihat foreign key kan kelihatan foreign key-nya apa. Secara level database sudah ada pendefinisian tersebut, tetapi secara level model itu belum. Kenapa Pak? Karena saya yakin defaultnya kita memang belum belajar model terlampau dalam. Bagian barang dan bagian kategori rata-rata kosong. Nah, fit label ini apa Pak? Yang boleh diisi. Nah, kalau barang yang boleh diisi cuman nama juga. Tapi kan kita belum mendefinisikan di secara sistem Laravel, secara model Laravel, barang ini dan kategori ini hubungannya apa. Belum ada definisi secara tertulis. Anggapannya kalau zaman sekarang itu no fix hooks, ya ini juga sama, no text hooks. Secara Laravel nggak mau tahu, kamu nggak definisikan, ya dianggap kita tidak ada relasi antara barang sama kategori. Nah, ini berbahaya. Nah, bagaimana kita membuat suatu relasi? Kalian cari bagian Eloquent relationship. Tadi Eloquent ini untuk ngecek mendefinisikannya. Ya, ini kan mendefinisikan model. Bagi Anda yang belum membuat model, ini saya ulangi sedikit. Jadi Anda wajib membuat model Eloquent. Cara membuatnya adalah PHP artisan make model user. Ngetiknya di mana? Di konsol atau di terminal Anda. PHP artisan make model. Jadi bagi Anda yang belum ada model barang dan model kategori, silakan ketikkan ini barang. Enter, nanti kategori. Enter. Barang, terus enter, nanti muncul kategori enter. Saya nggak enter karena nanti kedobelan, punya saya sudah ada. Lalu oke, penamaannya nama tabel itu harus bentuknya snake case, ya kan, dimana huruf pertama kali huruf besar, ya, pertama kali harus huruf besar dengan tanpa plural. Contoh, untuk flight berarti artinya tabelnya adalah flight. Jadi ini Eloquent mengasumsikan flight model, ya punya kita lah, kategori model sama ya, flight model, kategori model bakal akan berhubungan langsung dengan flight table, bakal berhubungan langsung dengan kategoris table di database. Database kita namanya kategoris. Berarti ya wes bener, ini benar, tidak perlu ada
perubahan. Tetapi Laravel juga memberikan alternatif. Ya kalau databasemu sudah nggak sesuai, masa ganti database? Nah mending ganti di Laravel. Caranya gimana? Kamu tulis protected table sebagai atribut dari kelas model tersebut. Mau ditaruh di atasnya available boleh, mau ditaruh di bawahnya available boleh. Jadi ini namanya barang, ini namanya kategoris. Andai kata namanya nggak sesuai dengan name convention ini, kalian boleh nama barang 123 ya boleh, atau my inventory. Misalkan nama databasemu, tabelmu ya, sorry, nama tabelmu di sini my inventory ya, di sini namanya my inventory. Nah, tapi kalau kalian mau tulis ini barang sebab sama, perlu ditulis. Nggak apa-apa, mau ditulis gini ya boleh, mau dihapus ya boleh, karena asumsinya kan sama. Paham ya? Name convention adalah ini singular, berarti di databasemu, tabel di databasemu harus tambahin S. Ini juga sama, S. Jadi kalau andai kata ada error-error kalian menggunakan Eloquent, caranya gitu. Lalu yang kedua, primary key. Ya. Primary key dia itu memberikan asumsi bahwa primary key-nya itu adalah ID. Jadi makanya kita migration kan primary key-nya semuanya ID. Jadi kalau kita primary key suatu saat lupa, kita mau project, kita mau TA, kita mau KP, primary key-nya nggak bisa nggak ID pak. Dia primary key-nya NRP, bentuknya kan varchar. Gimana pak? Ini nggak apa-apa. Public primary key. Ini kan ada tulisannya ya. Sama dengan petik misalkan NRP. Nah, kalau nggak percaya dia pakai public atau apa, bisa kalian cari googling ya kan, Eloquent ya kan, Laravel primary key not ID. Nah, kalian bisa tulis kayak gitu. Kalian bisa cari-cari dari berbagai sumber lah. Jadi primary key ini Laravel, kamu harus cek ya, kalau kamu berbagai sumber ini kamu harus cek Laravelnya di Laravel berapa. Nah ini karena 5 tahun lalu, jadi jangan lihat yang ini karena nah ini protected, oh pakai protected. Kalau incrementing pakai public. Jadi tulisannya protected primary key. Kamu cari bener-bener yang Laravelnya mendekati 5.4 ya, asumsi 2018 ini masih 5.4. Pakai protected. Nah, jadi caranya pakai protected primary key NRP. Artinya apa? Kategori ini memiliki primary key NRP, bukan ID. Tapi kalau kalian pakai ID, kalian ginikan aja ya enggak apa-apa, sama saja. Tapi ini hanya sebagai catatan. Jadi ini nggak usah dianggap penting dulu, tapi kalau kita quiz atau andai kata kalian ada project, kalian bisa customisasi. Jadi tujuannya saya memberikan video ini supaya Anda bisa customisasi. Mana tadi? Oke. Lalu yang public tadi incrementing lah. Asumsinya kalau NRP kan enggak mungkin incrementing ya, Pak ya. Oleh karena itu public $incrementing sama dengan false. Defaultnya adalah true. Jadi ini defaultnya ya, saya beritahu kayak gini saja supaya kalian nanti suatu saat kalau mau nulis lagi kan enak. Nah, jadi supaya ingat, ini sudah ada di dokumentasinya. Defaultnya dia adalah kategoris ID. Primary key-nya defaultnya dia adalah ID. Incrementing-nya adalah true. Ini default. Oke. Jadi kalau kalian merasa ingin mengubah, misalkan Pak nanti NRP kan nggak pakai ini incrementing bla bla bla, nggak aneh-aneh, dia nggak pakai incrementing, pokoknya tugasnya program untuk memasukkan ya sudah, incrementingnya di set false, wajib karena creationnya kalian sudah dibantu dengan tadi anak panah insert ya kan. Kalian kalau bikin tadi ini tuh mana ya contoh ya, nah bikin ini loh save anak panah save ini dia akan ngecek ini tadi.
name convention ini sama rules-rulesnya. Timestamp juga pengaruh. Jadi kalau kalian merasa Pak, tabel saya di database itu nggak ada timestamp, nggak ada create add, update add, ya ini defaultnya. Ya, kalau kosongan seperti ini defaultnya dia timestampnya true. Asumsinya pada saat kalian insert ini tadi otomatis dia nambahi data di sini. Makanya kalau kalian coba-coba insertnya pakai form, kalian kan otomatis lupa, saya nggak ngoding ini, tapi kok ini bisa masuk. Nah, karena barang tadi asumsi Laravel timestampnya true, sehingga otomatis pada saat kalian insert dia mengupdate data dengan jam saat ini. Enak kan? Nggak perlu kayak kalau dulu kan pweb kalian harus masukin satu-satu, kalau kelupaan nasib. Kalau sekarang enggak. Oke. Nah, ini enaknya Eloquent dibanding yang lain. Kalau ini untuk formatnya, ya ini jarang dipakai, jarang berubah. Loh, andai kata kayak gini Pak, create add, update add-nya itu namanya nggak kayak gitu. Ya apa caranya? Berarti kalian tambahi di bagian cons. Jadi mau di atasnya boleh, mau di bawahnya boleh. Ini defaultnya adalah created add dan updated add. Nah, saya tulis dua. Oke, created add sama updated add. Oh ya, ini cons tadi ya, cons. Nah, jadi kalau kalian mau custom, berarti ini tinggal di copy, dikeluarkan aja ke sini. Pak, saya ganti Pak. Yowes, monggo. Dibuat kapan? Diupdate kapan? Nah, misalkan nama kolomnya ini ya. Ini nama kolom ini loh. Misalkan kalian pertama kali memang namanya nggak pakai ini, pakai aneh-aneh gitu. Ini apa-apa, silahkan. Bisa di override kok. Oke. Nah, ini pentingnya. Nah, database connection dan lain-lain. Nah, untuk ini tadi kan untuk all. Nah, nanti caranya pakai tanda teman all. Nah, tadi untuk collection. Nah, ini tentang collection. Nanti kita ada beberapa materi tentang collection khusus untuk collection. Fungsinya untuk apa? Nah, sekarang kita masuk ke relasi. Oke, setelah kita mengetahui model, setelah kita mengetahui detail mengenai model, kita review model tadi, kita definisikan, setelah definisikan atribut modelnya, kita definisikan relasi antar modelnya. Tadi kan one to many kan? Nah, berarti cari yang one to many. Pak, kok ada ini? Nah, satu-satu, one to many yang atas dulu. One to many relationship untuk mendefinisikan relasi dari satu single ya kan dengan model yang lain. Jadi tadi punyanya kita yang satu yang mana? Kategori ke barang. Berarti satu kategori ke banyak barang. Blok, suatu post blok memiliki banyak komen. Berarti logikanya satu post, ini kan kelas post. Berarti logikanya ini di dalam satu kelas post memiliki banyak komen. Berarti punyanya kita gimana? Berarti di dalam satu kelas kategori model memiliki banyak barang. Berarti tinggal apa? Kita copy paste. Copy. Kategori kan? Tadi kan hampir sama ya. Satunya apa? Kategori kan? Kategori paste. Kita membuat sebuah fungsi yang asosiasi dengan apa tadi? Barang. Kalau tadi ini kan dia hubungannya post dengan komen, kita hubungannya satu kategori. Ini close saja supaya nggak bingung. Satu kategori bisa banyak barang. Berarti satu kategori bisa banyak barang. Pak, harus pakai S? Iya. Ini adalah name convention apabila memang outputnya adalah banyak. Kalau untuk banyak caranya gimana? Return this has many. Many kan artinya banyak. App bukan komen ya, tetapi app-nya kita adalah app barang. Jelas? Ini untuk mendefinisikan satu kategori banyak barang.
Nah, hati-hati. Kita mendefinisikan ini itu harus memperhatikan name convention. Andai kata asumsinya adalah, bukan andai kata, asumsinya adalah kalau dia comment model berarti yang lawannya harus ada tulisan post ID, ya kan? Berarti kalau kategori ini berarti kan harus ada kategori ID, kategorinya nggak pakai S. Nah, nama-nama ini penting, ini kan kategoris tadi ya, ini database saya kan namanya kategoris sama barangs. Kalau ini one to many berarti kan yang lawan memiliki foreign key yang merupakan singular dari kategori. Jadi kategori underscore ID comment ya, post underscore ID. Post kan single underscore ID, karena asumsinya Laravel itu membuat primary key ID dan single object kalau untuk kolom. Kalau untuk tabel itu banyak, ya kan, kalau satu tabel kan banyak data, betul logikanya. Sehingga kalau namanya kita cek ya database kita masing-masing, kalau namanya Anda di barang ini kategori singular, ya wis aman. Maksudnya aman apa, Pak? Ya udah gini aja cukup. Andai kata kalau nggak kayak gitu gimana, Pak? Nah, kalian bisa tambahi seperti ini. Nah, ini mana ya? Ada kok tadi. Nah, ini. Nah, ini foreign key-nya apa? Lawannya apa? Lawannya apa? Ini kan tadi kategori. Dia tuh donor kan ke barang. Barangnya namanya apa ini? Terus ketikkan persis. Misalkan kalian tulisan kategoris underscore ID. Berarti kategoris underscore ID ini persis dengan apa yang tertulis di sini. Local key itu apa, Pak? Local key, andai kata primary key Anda di bagian kategori ini nggak ID, misalkan NRP kayak tadi, ya berarti kalian tambahi custom ID. Jadi kalau saran saya paling aman tulis ini. Tulis saja barang primary key foreign key lawannya apa, lalu primary key Anda. Jadi bentuknya adalah this has many, nama objek, foreign key, primary key sendiri. Nah, paling aman ditulis. Takutnya Anda lupa name convention-nya. Nah, one to many inverse apa artinya, Pak? Kalian kalau mendefinisikan harus dua arah, sama seperti kita menemukan one to many. Berarti kita harus membalik juga, melihat juga dari sisi barangnya juga. Nah, berarti kita harus buka barang. Berarti sama dengan yang ini tadi, inverse. Jadi kebalikan, satu komen merepresentasikan ini mana ya, let define relationship access to define has many relationship, define a relationship function on the child model is called belongs to. Jadi karena pasti one to many, ya kan, berarti yang di sini adalah belongs to. Satu post, satu komen, ya kan, berada atau bergantung, dependent, ya bisa dikatakan ke arah situ ya, mereferensikan kepada satu pos tertentu. Jadi copy paste. Namanya karena ini singular, karena kan lawannya satu, karena belong, ya kan, berpegang pada pos tertentu. Kalau ini berpegang pada kategori tertentu, jadi pakai pakai singular. Lalu di sini juga singular. Nah, udah selesai. Kalau mau aman, saran saya tambahi foreign key. Kenapa, Pak? Ya supaya andai kata foreign key-nya nggak sesuai dengan name convention, berarti tinggal ditulis di kategori ID. Ya tulisan persis ini kategori ID ini bukan dari mana-mana ya, berdasarkan apa?
foreign key Anda. Sebentar, saya buka ini sama ini. Nah, foreign key Anda. Jadi ini foreign key Anda tulisan persis blok. Wes. Jadi this belongs to, ini nama objek, ini foreign key-nya. Loh Pak, nggak pakai ini? Enggak. Karena kan foreign key ini hubungan sama primary key lawan, bukan primary key-nya dia. Nah, ini untuk mendefinisikan. Harus didefinisikan dulu. Lalu apa yang terjadi berikutnya? Apa yang terjadi selanjutnya? Sudah selesai, nggak ada apa-apa. Loh, terus ya apa Pak ini? Ini buat apa? Ini buat query-nya tadi. Oke, kita masuk ke kasusnya kita. Mana tadi punya kita? Oke. Kita akan mau memberikan sebuah nama di sini. Betul kan ya? Oke. Nggak mungkin kan query di view. Kalau pindah ke controller lagi kan bingung. Ya apa caranya? Nah, kita lihat di bagian view tadi. Kita sudah dibekali oleh $K. Kita ingat-ingat lagi tadi, $K ini adalah apa? Kalau kita lihat ya, kita coba php dd $K. Kita matikan ya, setelah for each masuk ke sini berhenti di line 36. Iterasi pertama line 36 berhenti, debug mode. Kita cek $K ini apa? Kita coba ya, refresh. Mestinya dia masuk ke sini. Nah, enggak apa-apa, ini error gini enggak apa-apa karena memang kita berhentikan sampai sini. $K ini adalah apa? App barang. App barang ini apa? Masih ingat tadi app barang adalah Eloquent, model Eloquent barang yang merujuk ke tabel barang. Sampai sini jelas? Nah, kan kita tadi sudah mendefinisikan ada fungsi namanya, ini kan kayak kelas biasa toh nak. Ini kan kayak kelas sama fungsi biasa kan. Ada namanya kategori. Berarti kita bisa punya pikiran, kita bisa punya ide. Wah, jangan-jangan kita boleh kasih anak panah kategori. Ya, kita lihat di sini. Apakah dia memiliki? Kalau tidak ada di sini enggak apa-apa. Kita coba langsung aja anak panah kategori. Lihat ini original. Original kan tidak ada apa-apa ya. Memang nggak kelihatan di sini. Karena dia ini kan mereferensikan. Jadi kita asumsi ini bisa. Coba ya. Kita coba di sini dulu DD. DD ini kan debug mode nyoba-nyoba. Tadi nama fungsinya apa? Kategori. Seret. Pak, pakai kurung buka kurung tutup. Oh, nggak perlu. Loh, kenapa Pak? Nah, ini kelebihannya dari tadi. Kelebihannya dari model Eloquent. Kalau nggak percaya, kita lihat dari sisi ini tadi. Dokumentasi. Ini lihat ya. Cara manggilnya dia, lihat ini. Ini kan find. Comment, tadi ceritanya comment memiliki push. Betul kan ya? Berarti kan app comment find 1 kan hampir mirip seperti tadi, comment. Comment fungsi push tanpa pakai kurung buka kurung tutup. Lihat ini. Tanpa pakai kurung buka kurung tutup. Nah, tanpa pakai kurung tutup. Berarti artinya apa? Dia mereferensikan memorinya. Nah, kita coba ya. Berarti hampir sama seperti punya kita tadi. K ini berarti sama dengan barang ini semua. Kategori tanpa pakai kurung buka kurung tutup. Hasilnya adalah lihat ini. Loh. Munculnya kategori. Kita mau ambil namanya yaitu snack. Berarti tinggal anak panah nama. Nah, masukkan snack. Berarti sintaks ini kita bisa pakai, kita hapus, kita bisa pakai di sini. Nah, selesai. Tanpa pakai query, kamu di sini kan enak bacanya. Oh iya, K kategori. Oh, melihat dari sini. Belongs to kategori, berarti reference ke sini. Jadi anggapannya model ini sama model ini bisa berkomunikasi. Seperti itu. Bapak, kalau tadi pakai kurung buka kurung tutup hasilnya apa? Nah, kita coba ya. Kurung buka kurung tutup. Nah, kita lihat coba Dede. Berarti kan ini ngambil fungsinya. Tetap keluar,
tetapi dia akan melihat, oh, melihat fungsinya. Oh iya ya, belongs to ini itu dia merujuk kemana? Oh, foreign key-nya ID. Jadi kayak mendetailkan kategori belongs to ini itu mendetailkan. Oh ya, foreign key-nya kategori ID, ownernya ID, relasi dengan tabel kategori namanya kategori, buildernya gimana. Jadi tujuannya itu untuk query lebih lanjut dari sisi kategorinya. Ya. Jadi hanya untuk memberikan pendetailan saja ya. Jadi kalian tidak perlu tulis tadi. Tidak perlu pakai kurung buka kurung tutup, karena kalau kurung buka kurung tutup tadi itu berarti kalian mencetak kelas belongs to. Artinya apa? Meminta kalian mengetahui deskripsi dari belongs to tadi ini apakah benar atau salah. Tapi kalau kalian kepengen objeknya langsung tanpa tanpa kurung buka kurung tutup, nama ini apa? Kategori kan punya nama. Jadi ini anggapannya model kategori. Pak, saya kepengen pakai ID-nya dimunculin. Ya udah. Misalkan pakai minus gitu ya. Misalkan ID-nya kayak gini. Nah, kepengen ini ID-nya sesuai dengan kategorinya tadi. Ya sudah, berarti kalian copy paste. Kan kategori ID kategori, berarti diganti dengan ID. Nah, ini 1221128. Jelas? Oke. Pada bagian ini edit. Nah, pada bagian edit memanipulasi data. Bagaimana caranya, Pak? Diklik edit. Nah, ini kurang. Kalau tadi add tambah baru, kan sudah ada bagian ini. Bagian editnya belum. Loh, apa yang kita harus lakukan? Nah, sama seperti bagian create tadi, kita harus nambahi bagian edit. Ini edit apa? Barang, betul ya? Ini create barang, berarti kita nambahi form group ini tadi. Nah, jadi mulai detik ini ya, mulai menit ini, kita sekarang membantu untuk memanipulasi Pak, andai kata loh Pak kategorinya salah pencet tadi. Ya, apa cara ngeditnya gitu kan ya. Berarti bagian create tadi, UI bagian create tadi kita copy aja, kita samain. Copy, paste di bagian sini. Oh, ini tadi sudah ada coba-cobanya saya. Nah, berarti kategorinya sesuai. Ups, error. Apa artinya Pak kategoris? Karena di bagian edit ini tadi, di form edit tadi ini, di controller sebelum keluar form ini, saya belum mendefinisikan file kategori. Berarti saya harus kembali ke controller kategori barang, ya kan? Lalu bagian ngambil formulir edit, memanggil formulir edit. Berarti bagian ini, berarti kita harus menambahkan tambahan, yaitu kategoris ini tadi. Nah, kita tambahi kategoris, tambahi parameter kategoris. Habis ini paham? Kenapa ini perlu ditambahin? Karena di bagian edit tadi kita perlu combo box yang isinya semua data kategori. Kita kan copy paste tadi ceritanya. Berarti ini kan ada tambahan ini. Kita kelupaan nambah ini. Nah, kita harus samakan dengan ada yang di situ, yang ada di situ. Nah, masuk snack. Nah, bener kan? Nasi goreng makanan berat, kita edit makanan berat. Loh, Pak, kok tidak berubah? Kok tetap snack? Coba ya yang lain, yang 8 tadi. Puding dia termasuk makanan akhir atau dessert. Kok tetap snack? Wah, ini ada yang salah. Salahnya ada di mana? Salahnya ada di tampilan. Kalian masih ingat HTML itu bisa bentuknya selected. Nah, ini bisa kan be selected. Nah, kita coba. Ada nggak contohnya ya? Kita ambil contoh aja ini ya. Kita ambil contoh, ini yang gampang-gampang ya, simple-simple. Sambil nunggu. Itu kesalahan ada pada bagian ini. Karena kita kurang selected. Kalau kita baca ya artinya ya. Specify the multiply option can be selected. Ada namanya atribut multiple. Nah, kayak gini. Kalau kita tulis
Ini kan Volvo pasti, otomatis yang ambil di awal. Kalau kalian kepingin Opel yang jadi, kalian tulis selected gini. Nah, kalau kalian kepingin SAAB, nah, jadi ada keyword selected. Ya apa Pak caranya? Nah, berarti kita memanipulasi di bagian tampilan. Kalau kita nulis selected gini semua, nggak bener. Karena kenapa? Kesemuanya akan muncul selected. Kalau nggak percaya, kita coba ya. Refresh, nggak ada error kok. Cuman kalau kita inspect elemen, kita akan kelihatan. Buka selectnya, nah ini. Selected semua. Nah, ini nggak bener ini. Ini nggak bener ini ya. Kalau lihat ya. Nah, selectednya harus salah satu. Caranya gimana, Pak? Caranya adalah kita cek apanya, Pak? Nah, cek dari data. Ini kita ingat-ingat ya, data. Kalau kita DD di sini, DD data, berarti data itu artinya apa? Data dari barang. Ups, ambil di luar aja. Di luarnya dari ini ya, select, karena membuat selectnya error. Datanya barang kita bisa lihat foreign key-nya. Data puding tadi kategori ID-nya adalah 8. Berarti kita bisa ambil cocokkan kan? Apabila kategori ID sama dengan KID yang ada di for each, maka dia tulisan selected. Tadi apa ngomongnya? Bila kategori ID yang puding ini yaitu 8 sama dengan kategori yang ada di for each pada saat dia mendata semua for each sama, apabila itu kan if, maka munculkan select. Kalau jika tidak munculkan select, berarti itu adalah statement if. Berarti kamu harus membuat sebuah if apa? If tadi apa? Jika data, ini kan tadi barang, ini data kan. Nah, ya udah, ambil aja variabelnya tadi. Jika data, ini kolomnya apa? Kategori ID, ya kan? Sama dengan, ini kan kategorinya munculin semua. Berarti harus dibandingkan dengan ID-nya. Kalau jika ID-nya pas sama, maka kamu harus cetak dengan model yang kayak gini. Else gini. Nah, tolong kamu buat pakai bahasa Indonesia dulu. Maksudnya kamu buat kata-katanya. Tadi kan kita berkata-kata. Apabila kategori ID barang yang ditunjuk tadi sama dengan KID ini apa? Ini kan ngambil barang, banyak barang. Ini kan punya tabel barang. Oh, ketemu, datanya sama. Ya kan? Maka selected. Jika tidak, yang jangan dikasih selected. Kita hapus ya, kita coba. Kita cek. Ups, kok belum? Nah, masuk. Saya close ya. Teaser. Coba ya, kita lihat yang lain. Snack ring, mestinya tetap snack. Makanan berat. Nah, Oreo asumsinya dessert. Berubah enggak? Oh, belum berubah. Nah, ini kenapa ini belum berubah? Karena kelihatannya kita pada saat edit ini dan kita submit, kita belum menambahkan, kita belum mengubah, ya kan? Tadi lupa. Oleh karena itu kita ubah aja daripada kelupaan, yaitu apa? Sama seperti tadi. Entity, kan tadi kan Anda ganti foreign key. Foreign key kan ganti. Oh, bukan foreign key. Foreign key-nya namanya apa tadi? Kategori ID sama dengan request. Ini kan berdasarkan database. Betul ya? Request berdasarkan tampilan. Tampilannya tadi adalah update, berarti tampilannya edit. Edit tadi itu name-nya apa? Nah, ini kan seret, name-nya apa? Cari aja name ini. KT. Nah, jangan lupa ini. Tadi kenapa kok kita Oreo tidak berubah? Karena ini. Kita refresh ya, kita coba. Oreo, saya campur ya, Oreo plus susu. Dari dessert berubah enggak? Oreo plus susu, dessert. Selesai.
Inilah salah satu manipulasi data apabila data Anda memiliki foreign key. Dan dalam tanda kutip yang di sini kita fokusnya adalah data Anda memiliki foreign key yang berelasi one to many. Nanti pada video berikutnya akan kita melihat foreign key yang berelasi khususnya untuk berelasi many to many. Many to many. Nah, habis ini ya. Habis video ini kalian coba-coba dulu di bagian Anda supaya Anda bisa mencoba terlebih dahulu. Saya simpulkan terakhir apa yang Anda lakukan. Pertama, pastikan modelnya sudah didefinisikan foreign key dan primary key-nya. Kalau Anda belum memiliki fungsi ini, kedua fungsi ini saya coba split supaya Anda bisa mencobanya. Split to columns, thread, saya masukkan ke sini, saya close. Nah, kalau Anda belum, nggak enak ya. Sebentar, saya split menjadi bawah saja, to row. Nah, Anda kalau belum memiliki, ini kan kategori, ini barang ya. Jadi ini ceritanya kan dua tabel ini berhubungan. Kalau sudah Anda memiliki pendefinisian ini, pasti jalan. Formatnya seperti ini. Ya kan? Lalu jangan lupa cara memanggilnya. Cara memanggilnya ada di, langsung aja dipanggil di bagian tadi. Mana tadi? Misalkan contoh indeks ya. Indeksnya tertutup. Nah, ini cara manggilnya adalah misalkan barang ini. Ini entitas ini barang, ceritanya barang. Barang ya kan, kategori tanpa pakai kurung buka kurung tutup berarti dia adalah model kategori. Model kategori memiliki apa? Kolomnya. Oh, aku kepengen ngambil nama. Ngambil ID, ya ngambil ID-nya. Ngambil nama, ngambil namanya. Itu cara manggilnya. Nanti yang sebaliknya nanti pada tutorial nanti ya. Oke, untuk sementara sekian. Silahkan Anda mencoba.